Sesuai dugaan dia, tempat tidur yang aneh itu, yang beda dengan tempat tidurnya Mbak Ratna, yaitu ternyata itu bukan tempat tidur rumah sakit, itu adalah keranda. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita lagi yang datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Ibu Rusli di Semarang yang bercerita tentang pengalamannya, pengalaman gak enaknya sewaktu mengunjungi salah satu kerabatnya, lebih tepatnya itu adiknya, namanya Mbak Ratna, yang waktu itu menderita tifus dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Singkat cerita, waktu itu, siang itu, Ibu Rusli mendapat kabar kalau adiknya itu sakit demam begitu, dan udah beberapa hari tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke dokter, dan setelah didiagnosa oleh dokter tadi, harus dirujuk ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, karena waktu itu kondisinya Mbak Ratna sendiri itu udah cukup lemas, udah lemah banget. Ya, Mbak Ratna itu terkena tifus ya, dan harus menginap di rumah sakit tadi, rumah sakit rujukan tadi. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, mendapat kabar seperti itu ya, Bu Rusli juga harus siap-siap nih. Kayaknya nanti ya pasti harus nengokin ke sana kan. Dan baru jadi masuk rumah sakit, si Mbak Ratna itu adalah siang hari sekitar jam 2 siang, dan malam harinya Bu Rusli itu punya rencana mau jenguk ke sana. Jam besuknya kurang lebih sekitar jam 7 sampai jam 8. Sampai jam berapa? Jam 9 atau jam berapa? Masing-masing rumah sakit biasanya beda ya. Tapi ya ini kurang lebih seperti itu. Disiapin lah semuanya, segala sesuatunya. Ngobrol sama suaminya juga, Pak nanti malam aku mau nengokin Ratna ke rumah sakit. Oh iya silakan katanya. Dan sekitar jam 6:30 Bu Rusli itu udah siap-siap di rumah dan diantar suaminya menuju ke rumah sakit itu. Tapi cuman diantar sampai halaman depan aja, karena ya waktu itu kan anak-anaknya masih kecil dan anak-anaknya ikut. Diusahakan supaya udahlah jangan ke rumah sakit gitu, nanti kan di sana banyak virus atau apa gitu. Kalau emang nggak ada keperluan ya udah nggak usah ikut. Dan akhirnya karena ya anak-anaknya dihandle sama suaminya pun pulang lagi. Nanti kamu pulangnya gimana? Nggak apa-apa, nanti aku pulang naik apalah, naik ojek atau naik apa gitu. Gampang lah itu pulangnya, nggak usah dijemput. Yang penting biarin aja itu anak-anak ditemenin, anak-anak ditidurin ya Pak ya katanya. Oh iya. Akhirnya suaminya pulang. Bu Rusli naik ke atas, lokasinya di lantai 2, ke sebuah kamar yang udah dikasih tahu sebelumnya sama pihak keluarganya Mbak Ratna. Mbak Ratna itu tinggal nginepnya tuh di kamar berapa sih? Kamar apa, nomor berapa? Disebutkan kamar ini, nomor ini. Kamarnya itu nama bunga-bungaan
sama nomornya, dan berbekal ini gitu kan. Nanya-nanya sama security, Pak kamar ini di mana? Oh di sana Bu, dikasih tunjuk. Naik Bu Rusli ke sana, jalan ngelewatin koridor. Cuman memang ada sedikit keanehan waktu itu. Ini rumah sakit jam segini masih sore kok, baru jam 7 kok udah sepi banget gitu. Nggak biasanya, seingat Bu Rusli itu sebelum-sebelumnya kan udah sering ngejengukin orang sakit gitu ya. Cuman ini kok aneh ya. Ini kok nggak ada orang satupun gitu. Ini meja-meja dari perawat yang bertugas pun kok nggak ada. Sepi banget, bener-bener sepi banget. Cuman satu-satunya orang yang ditemui sama Bu Rusli tadi adalah satpam, di mana dia nanyain kamar ini lokasinya di mana dan ditunjukin ke arah situ, ke lantai 2. Jalan terus Bu Rusli menyusuri lorong koridor tadi, koridor yang sepi banget itu. Nggak ada suara orang ngobrol. Di sana itu ada beberapa kamar pasien. Udah dilihat namanya. Oh iya namanya bener ini, areanya bener. Tinggal cari nomornya nih. Wah ketemu nggak lama setelah itu di kamar paling ujung ternyata. Ini kamarnya Ratna. Masuklah Bu Rusli ke sana, ketok dulu, tok tok tok. Nggak ada jawaban, pikirnya. Oh mungkin Ratna tidur kali ya. Bu Rusli pun masuk, cekrek ke dalam. Oh iya, sepintas dilihat dari bentuk badannya itu emang bener Mbak Ratna. Tapi kok kamarnya sepi, ini suaminya kemana, keluarga yang lainnya kemana gitu. Kok nggak ada siapa-siapa di sini sendirian. Nah, dipanggil Ratna katanya. Posisi Mbak Ratna tadi itu posisinya tidur menghadap ke arah tembok. Nah, Bu Rusli itu lewat di belakangnya gitu kan, ditepuk gitu bagian pinggulnya. Nah Ratna katanya. Gitu bangun kan. Oh iya Mbak, Mbak ini udah datang dari tadi Mbak. Enggak barusan gitu. Oh maaf tadi ketiduran. Gimana kamu, kondisi kamu? Itu masih lengkap katanya, ada info segala macam itu lengkap. Bener-bener kayak seorang pasien gitu ya. Gimana kabar kamu? Ya udah mendingan Mbak, untung dibawa ke rumah sakit ini gitu. Kamu udah makan belum? Tadi aku udah makan makanan dari rumah sakit. Wah cepet juga ya dari rumah sakit jam segini. Iya kan dari sore Mbak. Oh iya ini aku bawa beberapa nih oleh-oleh. Ya beberapa jajanan gitu. Nanti kalau kamu pengen tinggal bilang aja. Gimana sih rasanya, apa sih keluhannya tuh apa ya? Aku mual Mbak, badanku demam kayak gini. Muntah-muntah terus, dikasih makan gak masuk kayak gitu, dan kata dokter ya aku terkena tifus gitu. Oh begitu ya, semoga cepat sembuh. Tifus itu lama loh nyembuhinnya loh gitu. Ini kamu kalau udah fit, kalau udah pulih, makanan kamu dijaga, pola istirahat kamu juga dijaga kayak gitu. Jangan terlalu capek kerja dulu, ya ngasih wejangan lah gitu, namanya kakak gitu kan. Oh iya Mbak. Nah gini Mbak Rusli, aku mau yang manggilnya nggak Mbak Rusli juga ya, kakak adik manggilnya Mbak gitu doang. Mbak, aku mau minta tolong apa katanya, pengen beli mie ayam katanya. Bukan Mbak, bukan itu Mbak, malam ini nemenin aku di sini boleh nggak, mau nggak katanya. Waduh, gimana ya, sebentar ya, aku pikir dulu gitu, aku ada PR apa di rumah katanya. Oh iya kayaknya nggak ada deh, mungkin anak-anak udah tidur sama bapaknya. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku temenin malam ini kamu di sini. Oh beneran ya Mbak ya gitu. Iya aku temenin di sini. Emang kenapa sih suami kamu nggak ada gitu, nggak ada yang lain? Anak-anak kamu juga mana? Nggak ada gitu. Ya Mbak, suami lagi keluar kota, mau keluar kota rencananya malam ini, makanya itu tadi ada tugas yang mendadak dan itu nggak bisa ditinggal Mbak. Dan ngelihat kondisiku juga udah mulai mendingan nih, udah ada obat yang masuk, makanya ya udah nggak apa-apa Mas, kamu berangkat aja Mas, nanti anak-anak biar titip sama ibu kamu gitu. Akhirnya udah anak-anaknya dititipin ke sana, suaminya tuh berangkat keluar kota malam itu juga. Jadi malam ini aku nggak ada temen Mbak di sini, makanya itu ini dari tadi nggak ada yang datang ke sini Mbak, belum ada yang ngejenguk, dan ini baru Mbak Rusli nih kan. Dan Mbak Rusli ya itu tadi aku minta tolong temenin aku di sini ya Mbak malam ini. Oh ya udah nggak apa-apa, iya. Akhirnya
Bu Rusli pun mengiyakan untuk tinggal di situ nemenin Mbak Ratna. Ya udah, kamu sekarang istirahat atau gimana, masih mau ngobrol gitu? Ya kita ngobrol-ngobrol aja dulu Mbak sebentar. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, TV-nya dihidupin gitu kan, nyala. Jadi itu kamar yang ditempatin sama 2 pasien. Pasien yang satunya nggak tahu ya, karena itu kan ditutup kayak semacam horden gitu. Mbak Ratna cuman duduk di situ, Mbak Rusli cuman duduk di sana nemenin Mbak Ratna. Udah ngobrol-ngobrol di situ. Dan akhirnya kurang lebih sekitar jam 9 malam, Mbak Ratna itu bilang, "Mbak, aku istirahat dulu ya," gitu. "Ini nggak tahu nih obatnya, mungkin ada obat tidurnya kali, makanya aku tuh ngantuk banget." Nah di situ sebenarnya Bu Rusli tuh sempat bertanya-tanya sejenak gitu ya. Ini kok malam ini aneh loh, dia tuh udah beberapa kali ngejenguk pasien di rumah sakit itu, ya rame kondisinya. Perawatnya juga mondar-mandir gitu, tapi ini kok nggak ada perawat sama sekali yang nengokin ke sini, nggak ada dokter yang ngasih obat atau apa gitu yang ngecek. Bener-bener loh, dia itu udah berada di situ kurang lebih 1 jam, tapi nggak ada satu orang pun yang masuk ke sana, termasuk pasien di ruangan sebelah itu yang nggak ada yang ngunjungin sama sekali, bahkan nggak ada suara apa-apa gitu. Nanya sama Mbak Ratna kan, "Rat, itu sebelah ada orang nggak?" "Oh sebelah ada Mbak," kata Mbak Ratna tuh seperti itu. "Ada, tadi sih aku dengar ada, cuman aku nggak ngelihat," kata Mbak Ratna. "Ya udah aku istirahat dulu ya Mbak ya, nanti Mbak kalau mau istirahat ya terserah, mau di bawah atau mau di samping saya sini juga nggak apa-apa Mbak," gitu. "Oh ndak Mbak, biar tidur di bawah aja deh, nggak apa-apa gitu, ini gelaran kok, ini ada karpet gitu." "Oh ya udah, itu karpet siapa?" "Ini dibawain Mbak dari rumah gitu, katanya kalau misalnya ada yang nemenin di sini ya bisa duduk atau tidur di situ." "Ya udah, nanti aku tidurnya di bawah aja deh," kata Bu Rusli seperti itu. Nah, jam 9 malam Mbak Ratna itu udah nggak ada suara lagi. Tidurnya sama, puter badan ngadepnya ke arah tembok. Sementara Bu Rusli udah mulai gelar-gelar di bawah situ, udah nyiapin buat tidur gitu ya. Udah mulai tiduran di sana. Cuman tidur begini, beneran Ratna itu udah nggak ada suara sama sekali, kayaknya udah tidur nih anak. Dia cuman, ya Bu Rusli cuman kelap-kelip, namanya tempat baru gitu kan. Waduh, ini gimana ya, nanti kok suaminya nggak nelpon juga ke sini, nggak nanyain kamu pulang atau enggak. Waktu itu kurang lebih udah sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam HP-nya hening. Suasana di ruangan itu juga hening banget. Gak ada suara pergerakan sedikit pun. Bener-bener hening banget pokoknya malam itu. Ya, Bu Rusli kelap-kelip, geser badan kanan kiri. Pas ngadep ke ruangan sebelah gitu kan, kordenya kan ada jarak ya, mungkin sekitar 20 atau 30 cm dari lantai. Jadi kalau ngadepnya ke arah ruangan sebelah, pasien sebelah kan pasti kelihatan di situ ada kaki atau ada apa. Lah ini nggak ada kelihatan apa-apa, di sebelah juga nggak ada yang ngunjungin, nggak ada saudaranya yang ke situ, kayaknya nggak ada yang nemenin juga malah, kata Bu Rusli itu seperti itu. Cuman ada sesuatu yang setelah dilihat-lihat cukup lama dan beberapa kali ngelihat, waktu itu mungkin udah sekitar jam 11 malam. Bu Rusli belum bisa tidur, cuman bolak-balik kelap-kelip kayak gitu doang. Yang ada di sana itu cuman suara TV gitu. Suara TV yang akhirnya makin lama kan, makin malam, makin hening kan jadi kencang banget. Nah itu dikecilin terus sama Bu Rusli biar nggak berisik, biar Mbak Ratnanya juga nggak keganggu. Nah itu tadi saat dia ngelihat ke arah samping ruangan sebelah, itu kan dilihatin, ngelihat ada 4 kaki tempat tidur gitu ya. Ini dibandingin sama tempat tidurnya Mbak Ratna. Ini tempat tidurnya Ratna kok ada rodanya, dan harusnya di rumah sakit kan ada rodanya gitu, biar bisa digeser-geser gampang pindah-pindahnya. Nengok lagi ke sebelah sana, ruangan sebelah itu kok kakinya nggak ada rodanya ya, cuman besi gitu doang.
itu apa ya, tempat tidurnya tuh macam apa sih kayak gitu. Dan udah akhirnya bermain-main dengan itu ya, logikanya gitu. Ini kayaknya gak mungkin deh ini tuh tempat tidur, kok beda sih ini sama itu, apa gara-gara beda harga atau gimana gitu ya. Nggak tahu deh, bodo amat, kata Bu Rusli seperti itu. Akhirnya Bu Rusli pun mulai ngantuk. Hampir tengah malam, sekitar jam setengah 12 mungkin. Hampir tengah malam Bu Rusli mulai mengantuk dan akhirnya Bu Rusli pun tertidur di situ. Mudah mulai ngeliyep gitu, ketiduran di sana. Nah, lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba dia tuh telinganya sayup-sayup ngedenger gitu ya. Kebangun gitu kan, ngelilir. Tapi belum sempet buka mata waktu itu, sayup-sayup ngedenger, loh. Kok ada suara orang baca yasinan di sebelah gitu. Ini suaranya bener dari sebelah atau bukan gitu kan. Nah, Bu Ratna itu Bu Rusli, ini sorry ya kalau salah sebut nama. Bu Rusli pun buka mata gitu, mastiin, nengokin di sebelah, kok ada suara orang yasinan banyak. Ditengok begini, kok nggak ada, masih 4 kaki ya. Masih 4 kaki ranjang itu ya, yang nggak ada rodanya itu loh. Ditengokin, loh kok nggak ada siapa-siapa, suara yasinnya dari mana? Ini nggak bener nih. Akhirnya apa? Iseng, Bu Rusli itu penasaran, dia bangun, coba pindah nengokin begini. Pas ditengok begini, astagfirullahaladzim, kok rame ya, banyak orang. Di situ kelihatan banyak orang, ada yang pakai kopiah, bapak-bapak, ada yang ibu-ibu pakai gamis-gamis kayak gitu. Loh, lagi baca yasinan, kok tadi aku nggak ngelihat kakinya ya? Waduh, langsung pikirannya kacau waktu itu. Wah, ini pasti hantunya, pasti setan nih katanya. Udah, ini namanya rumah sakit juga pasti angker gitu kan. Bu Rusli pun balik lagi ke situ. Yang tadinya tidur di bawah, Bu Rusli kini posisinya cuma duduk di sampingnya Mbak Ratna tadi. Duduk sambil begini, sambil terus berpikir, ini tuh apa, ini apa, kok kayak gitu. Ada orang yasinan lagi ngerubutin yang ada di sana, tapi kok aku lihat di bawah kakinya nggak ada gitu. Bodo amat gitu. Dilawan terus rasa ketakutan itu sampai akhirnya Bu Rusli itu kembali tidur lagi sampai pagi, menjelang subuh. Nah, di situ Bu Rusli kebangun lagi begini kan. Loh, kebangun udah jam berapa nih? Udah jam 4 pagi, jam 4 lewat. Ada rasa ingin ke kamar mandi, kebelet seperti itu. Tapi dia masih tahan 5 menit, 10 menit. Kayaknya nggak kuat, aku harus kamar mandi. Tapi lagi-lagi dia keinget, kalau aku ke kamar mandi, berarti aku ngelewatin yang itu dong gitu. Tapi nggak apa-apa deh, bismillah aja. Yang penting aku mau buang air, mau pipis gitu. Akhirnya dipaksain ke sana, nggak ngelihat apa-apa, nunduk aja. Konsentrasinya udah ke jalan, pintu, masuk ke sana. Nah, setelah udah buang air, Bu Rusli kan mau keluar dari kamar tidur, dari kamar mandi di situ. Baru ngebuka sedikit gitu ya. Dia ragu, ngelihat enggak ya. Semalam itu soalnya aneh gitu. Coba nggak apa-apa deh pagi-pagi ini gitu. Dan dibuka pintunya, begini cekrek. Ternyata kordennya ruangan sebelah itu tuh nggak ketutup penuh. Dari arah kamar mandi itu masih kelihatan setengah tempat tidurnya begitu. Kalau di situ ada pasien ya berarti kemungkinan akan kelihatan setengah badannya doang. Bu Rusli buka pintu, nengok sejenak ke sana, dan menangkap sesuatu yang aneh. Aneh itu bukan orang, bukan apa, tapi tempat tidurnya gitu. Sesuai dugaan dia, tempat tidur yang aneh itu, yang beda dengan tempat tidurnya Mbak Ratna, yaitu ternyata itu bukan tempat tidur rumah sakit. Itu adalah keranda dari stainless steel itu. Kayak gitu, kawan-kawan juga mungkin pernah ngelihat yang mengkilap-mengkilap. Dan yaitu di rumah sakit juga ada biasanya untuk ngebawa jenazah gitu. Nah, pas dilihat seperti astagfirullahaladzim, itu ternyata keranda gitu. Kok bisa-bisanya keranda ada di situ ya? Aku mau ke Ratna, mau ngasih tahu Ratna. Ratna.
Dibangunin begitu kan. Ratna gitu. Lah, Ratna apa namanya? Ditepuk-tepuk gitu ya tempat tidurnya. Puk-puk. Loh kok malah ngepos gitu. Tadinya kan tidur selimutan. Di begini-begini loh kok nggak ada Ratnanya. Nah, Ratna. Nah si Ratna kemana? Si Ratna kemana? Akhirnya Bu Rusli pun keluar. Nih anak kemana kok nggak ada? Itu yang namanya infusnya itu udah nggak ada. Itu kayak tempat tidur kosong doang, cuman ada selimut kayak memang bekas dipakai di situ. Dan Bu Rusli bingung di situ. Ini apa sih yang terjadi gitu? Aku tuh di mana? Ratna itu di mana? Kok dia nggak ada? Dia mau keluar kok nggak bilang-bilang. Akhirnya apa? Bu Rusli pun keluar, tasnya diambil gitu ya. Keluar dulu coba nyariin Ratna, kali aja dia jalan-jalan di luar gitu. Kali aja dia tadi bangun terus ngeliat aku nggak ada, dia nyariin atau gimana lah. Akhirnya Bu Rusli pun keluar jalan-jalan di koridor itu di sana. Jalan-jalan kemana si Ratna gitu. Ini penjaganya kok juga nggak ada gitu kan. Nah, di tengah perjalanan Bu Rusli itu ketemu sama salah satu orang yang Bu Rusli sangat kenal. Itu adalah suaminya Mbak Ratna. Lah, Tok, kamu di sini, bukannya kamu keluar kota? Lah, Mbak, keluar kota gimana? Orang aku dari tadi di sini kok dari semalam. Lah, piye iki wis ora, aku ora mudeng blas katanya. Ini gimana aku udah nggak ngerti gitu, udah bingung, aku sama sekali bingung nih. Kenapa Mbak katanya. Kenapa Mbak Rusli gitu. Kok kayak orang bingung kayak gitu, mau ke Mbak Ratna, mau ke Ratna kan Mbak gitu. Iya aku mau ke Ratna, itu Ratna kamarnya di situ gitu. Nggak mungkin orang di sana kamarnya gitu. Kok kamarnya di sana, orang kamarnya di sini tadi. Semalam aku tidur di sini Mbak nemenin Ratna gitu. Oh gitu, emang kenapa sih Mbak, ada apa? Suaminya nanya ke Bu Rusli. Ya udah, sini Mbak, ayo kita ngobrolnya di kamar aja itu tuh sama Ratna. Tuh Ratna juga udah bangun tadi. Lah kamu mau kemana pagi-pagi? Aku mau nyari, mau beli air hangat di depan, di warung depan, katanya seperti itu kata suaminya. Ya udah sini Mbak, ayo kesini dulu. Akhirnya apa dianterin gitu. Astagfirullahaladzim, beneran ini kamarnya Ratna. Ratna, kamu kok pergi nggak bilang-bilang sih? Nah, Mbak Ratnanya kan bingung pergi gimana, borong aku dari semalam di sini nggak kemana-mana. Ya Allah, ini apa sih? Kamu tahu nggak sih? Semalam tuh aku tidur di sini. Nggak mungkin Mbak tidur di sini, gimana? Orang cuma ada Mas Noto doang katanya. Lah, terus aku semalam tidur di mana ya? Bu Rusli mulai di situ ada sesuatu nih. Sini Mbak, sini duduk dulu yang santai sini. Kata si suaminya Mbak Ratna tadi nenangin ya. Sebentar ya Mbak ya, udah ini Ratna nih beneran, ini beneran Mbak, bukan yang aneh-aneh. Saya beli ini dulu air anget, nanti saya bikinin teh gitu biar enak ngobrolnya. Akhirnya Mas Noto atau suaminya Mbak Ratna itu keluar. Sementara Bu Rusli udah duduk di sana sama Mbak Ratna. Rat, kamu beneran semalam di sini ruangannya? Iya di sini Mbak. Aku itu ada apa sih Mbak? Cerita sih. Aku penasaran nih, kata Mbak Ratna seperti itu. Jadi gini, semalam aku datang ke sini. Rumah sakitnya sepi gitu. Aku cuman ketemu sama satpam. Nanyain ruangan ini nomor sekian di mana ya Mas ya? Oh sebelah sana Bu, lantai 2. Dan ya udah aku nurutin lantai 2. Dan aku seingatku itu memang aku lewatin koridor sepi banget, kamarnya di ujung, kata Bu Rusli itu seperti itu. Terus Mbak gimana? Ya itu aku di kamar itu ya aku ketemu kamu, ngeliat kamu dan kamu minta ditemenin. Katanya Noto mau keluar kota malam ini. Oh gitu ya. Kok aneh ya Mbak ya? Orang aku semalam di sini, kamarku di sini, Mas Noto nemenin aku di sini. Mbak Ratna tidur, Mbak Rusli tidur di mana Mbak? Katanya. Nah itu dia, aku juga bingung. Kamu tidur di sini, aku tidur di sana, sama kamu juga. Kita cuman ngobrol sebentar.
Dan di ruangan sebelahnya itu juga aneh. Aku ngelihatnya kaki tempat tidurnya ini bener nih kayak gini nih, ada rodanya nih. Di sana tempat kamu tidur juga ada rodanya, tapi yang di kamar sebelah itu sebentar. Akhirnya Bu Rusli coba nengok mastiin ya yang di kamar sebelahnya Mbak Ratna itu. Nah, itu pakai roda juga gitu. Semalam itu enggak, semalam itu cuman kaki 4 besi doang gitu kan, makanya aku bingung. Ini kok beda ya antara yang satu sebelah gitu. Akhirnya aku kan ketiduran. Malam-malam itu aku ngedengar ada orang yasinan. Aku nengok ke bawah, kok nggak ada orangnya, nggak ada kakinya. Pas aku coba tengok penasaran, ternyata nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di situ. Nggak ada siapa-siapa. Aku ngeliat orang pakai kopiah sama orang pakai gamis gitu ya. Sorry, lupa. Itu ada orang pakai kopiah sama ada orang pakai gamis. Ya udah aku balik lagi karena aku takut. Kakinya nggak kelihatan, atasnya kelihatan. Aku balik lagi. Udah aku tidur gitu. Nah, pas paginya kan aku mau ke kamar mandi. Pas baliknya ternyata itu bukan tempat tidur, bukan tempat tidur pasien kayak gini, itu katil, itu keranda katanya, keranda mayat. Oh masa sih Mbak kayak gitu? Sumpah aku nggak bohong katanya. Wah kok bisa ya Mbak ya? Ya aku juga nggak tahu gitu. Dan pagi-paginya kamu udah nggak ada, itu cuma ada selimut doang. Kamarnya sebelah mana Mbak? Pokoknya di ujung sini Mbak, masih inget nggak? Masih katanya. Ayo deh kamu mau ke sana katanya. Oh, ya nggak bisa Mbak, aku nggak bisa jalan-jalan. Nanti coba deh minta anterin Mas Noto kalau Mas Noto mau gitu. Nggak lama setelah itu Mas Noto pun datang bawa termos. Ini Mbak mau bikin teh Mbak, boleh katanya, aku dari semalam haus belum minum. Udah akhirnya dibikinin teh. Tok Noto anterin aku yuk. Anterin kemana Mbak? Ini pokoknya ceritanya panjang, nanti aku ceritain lagi deh, atau Ratna yang ceritain gitu. Jadi gini Mas, Mbak Rusli ini tuh semalam tidur di sini tapi nggak tahu tidurnya di kamar mana, kata Mbak Ratna kayak gitu. Bukan di kamar ini tapi nggak tahu kamar mana, dan katanya tidurnya nemenin aku. Kamu katanya mau keluar kota makanya nggak bisa nungguin, kata Mbak Ratna seperti itu. Coba nyeritain lagi kejadian tadi. Akhirnya, nah Mas kamu temenin deh Mbak Rusli nih, penasaran katanya, mau nengokin itu ruangan apa sih beneran atau enggak. Wah ayo Mbak, tak temenin Mbak katanya. Akhirnya apa, Bu Rusli sama Mas Noto jalan lagi ke sana. Di mana Mbak, sebelah mana? Itu tuh di ujung lorong sana, di koridor ujung. Oke, ayo kita ke sana Mbak, tengokin Mbak itu apaan. Akhirnya beneran aja. Nah ini nih tempatnya nih, Mbak yakin Mbak? Ini lihat tuh tulisannya apa? Itu tulisannya adalah kamar mayat ternyata. Lah, balik katanya, ayo balik. Bu Ruslinya pun takut gitu ya. Dia balik lagi ke kamarnya Mbak Ratna. Ratna ya Allah Rat gitu. Sumpah, aku berarti tadi malam itu tidurnya di kamar mayat. Itu tadi sama Noto ke sana. Itu kamar mayat, kamar jenazah gitu. Wah, di situ Mbak Ratnanya malah ketawa. Wah, kok bisa-bisanya ya Mbak ya? Wah, hebat nih Mbak, pengalaman semalam tidur di kamar mayat gitu. Nah, itu tadi aku juga bingung. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah deh, aku nanti agak terang, aku mau pulang aja deh katanya. Dan setelah itu udah agak siangan gitu ya, sekitar jam 7-an. Dah, Bu Rusli pun pulang. Pulangnya di sana cerita sama suaminya. Nah, suaminya, kamu ini gimana sih? Mau nggak pulang, nggak bilang-bilang, tak teleponin, nggak diangkat gitu. Mas, telepon nggak diangkat apanya? HP ku tuh nggak bunyi dari semalam Mas. Nggak bunyi apaan? Coba dicek gitu. Nah di situ tuh ada 14 miss call dari suaminya ternyata. Ya Allah Mas, semalam itu beneran Mas, nggak bunyi, aku nggak denger sama sekali. Makanya aku juga bingung, aku mikirnya, oh mungkin kamu sama anak-anak udah tidur kali ya. Dan ya udah nggak nelfon lagi. Ternyata oh ada 14 miss call, maaf ya Mas, aku beneran nggak denger. Gimana Ratna, gimana kondisi Ratna, nanya suaminya Bu Rusli itu kan. Ntar dulu, aku nggak mau cerita itu, Ratna udah baikan katanya. Bukan masalah itunya, tapi semalam aku tidur di mana nih yang seru gitu. Emang kenapa gitu? Semalam aku tidur di kamar mayat, tahu nggak sih katanya. Bu Rusli kayak gitu. Wah masa sih, yang bener aja suka ngarang. Beneran sumpah, kalau nggak percaya tanya sama Ratna. Bos, pokoknya kejadiannya panjang, kata Bu Rusli. Ya cerita gimana. Nah akhirnya itu diceritain lagi ke suaminya, kejadian yang dialami sama Bu Rusli semalam.
suaminya antara percaya dan nggak percaya, beneran gak sih, ini beneran gak sih. Dan ya setelah dirunut-runut gitu ya, ketemu sama suaminya itu jam 4 pagi beneran, sama suaminya Mbak Ratna. Itu kan akhirnya keluarga ngumpul lagi. Bu Rusli sore harinya pun ke tempatnya Mbak Ratna lagi sama suaminya. Udah di situ jadi ngebahasnya itu tadi, Bu Rusli yang pernah menginap semalam di kamar mayat, katanya seperti itu. Salah kamar ya, Bu Rusli itu salah kamar. Harusnya kamarnya ini nama dan nomornya itu udah sama persis. Bu Rusli yakin itu nggak salah, cuman dibawanya atau masuknya yaitu tadi ke kamar yang salah. Intinya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu sebuah pengalaman dari Bu Rusli di Semarang, di sebuah rumah sakit yang nggak perlu disebutkan rumah sakitnya itu apa. Terima kasih buat Bu Rusli dan keluarga yang udah berbagi cerita ini, cerita yang cukup menarik, cerita yang cukup seru gitu ya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita dari Bu Rusli tadi. Kita nggak pernah tahu ya, apa maksud dan tujuan, kenapa Bu Rusli disasarin ke kamar yang salah itu tadi. Dan kita nggak pernah tahu juga siapa sih sosok-sosok yang ada di ruangan sebelah yang malam itu tuh katanya baca yasinan. Dan mungkin yang dilihat sama Bu Rusli, yang meja kakinya 4 tanpa roda itu, mungkin benar itu adalah keranda ya, keranda yang aslinya gitu. Emang di situ tuh banyak ya tempat-tempat seperti, wallahu a'lam, gue juga nggak tahu gitu kondisi di kamar mayat itu seperti apa. Ini ceritanya Bu Rusli itu seperti itu. Atau bisa jadi kerandanya juga bukan sesuatu yang nyata, atau alias itu sesuatu yang gaib seperti itu. Dan menurut gue itu adalah pengalaman yang sangat berharga sekali. Dan alhamdulillahnya Bu Rusli juga ya cuman sebatas itu aja, nggak ada sesuatu yang merugikan apapun. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun itu yang sekarang masih diberi kesehatan, semoga tetap dijaga kesehatannya. Ya, semoga kita juga dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.